Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia, dan tentunya salam sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar hari ini? Sehat semuanya ya? Oke, Alhamdulillah. Semoga sahabat literasi dimanapun berada selalu diberikan nikmat sehat. Ya, sehat apa? Sehat, coba tangannya mana? Sehat jasmani, rohani, dan juga sehat ekonomi. Amin. Oke, baik, Pak Herman selalu mendoakan sahabat literasi dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat ya, sehat jasmani, sehat rohani, dan juga sehat ekonomi. Karena apa? Hati-hati karena tuturan kita adalah doa ya, sehingga ketika kita bertutur dengan baik, insya Allah itu akan menjadi doa yang baik juga untuk kita semuanya. Amin. Baik, sahabat literasi dimanapun berada, pada kesempatan hari ini Pak Herman akan menyampaikan materi tentang sejarah singkat ya. Sejarah singkat dari bahasa Indonesia yang tentunya tidak serta-merta, tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba datang ya. Bahasa Indonesia kita gunakan sampai detik ini. Tentunya itu ada fase, ada sejarah yang menyertainya. Seperti apa sejarah singkatnya? Yuk kita akan simak materi pada kesempatan hari ini. Ya, baik, kapan bahasa Indonesia itu lahir? Nah, tentunya teman-teman ingat dengan pernyataan yang ada di layar ini ya, tentang Sumpah Pemuda. Bisa dituturkan bersama? Yuk, Pak Hermanto akan pandu teman-teman. 3, 2, 1 untuk berdiri semuanya. Oke, sudah? Ya, sikap sempurna. Nanti akan Pak pandu untuk dapat menuturkan ya dari Sumpah Pemuda ini. 3, 2, 1, sudah siap? Oke. Sumpah Pemuda. Ayo jawab. Sumpah Pemuda. Oke. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Hadirin dimohon duduk kembali. Ya. Oke, tentunya teman-teman sahabat literasi sangat paham sekali kapan pertama kali ya Sumpah Pemuda ini diupacarakan gitu ya. Oke, lanjut. Ya, yaitu pada tanggal berapa? 28 Oktober 1928. Sudah lahir belum? Oh, kenapanya belum ya? Oke. Mungkin orang tua kita belum kenalan ya. Oke ya. Ya, karena saya juga lahir 84 gitu ya. Apalagi teman-teman ini kan lahir di 2000-an gitu ya. Pasti belum ada gitu ya. Nah, ini menjadi cikal bakal lahirnya bahasa Indonesia yaitu tanggal 28 Oktober 1928. Selanjutnya, adanya bulan bahasa di bulan Oktober. Nah, ini kan mendekati ya. Ini Pak Hermanto ketika take ini ya, take video ini, mengambil gambar ini di bulan Agustus ya. Berarti sebentar lagi kita akan melakukan bulan bahasa yaitu di bulan Oktober. Jadi siap-siap teman-teman yang suka tulis menulis, suka karya sastra, suka debat dalam bahasa Indonesia, biasanya lembaga-lembaga tertentu nanti akan menyelenggarakan lomba-lomba kaitannya dengan bahasa dan sastra Indonesia. Karena itu sebagai langkah pemerintah dalam merawat dan mengingatkan generasi muda akan lahirnya bahasa Indonesia, yaitu sering disebut dengan bulan bahasa di bulan Oktober. Kemudian pada poin ketiga di sini terlihat bahwasanya awal dari bahasa Melayu serumpun dengan bahasa Malaysia. Ada di sini yang orang Sumatera, ada yang menggunakan bahasa Melayu di sini. Nah, ternyata cikal bakal lahirnya bahasa Indonesia itu berasal dari suku bangsa Melayu yang kalau kita lihat dari buku sejarah ya, ternyata bangsa Melayu ini ada di Pulau Sumatera. Mungkin di ini ya, di Palembang, karena ternyata sisa-sisa dari kebesarannya itu ada di sana gitu ya. Oke, lanjut. Nah, alasan tentunya ya, kenapa Pak yang digunakan ke bahasa Melayu ya, bukan bahasa Sunda. Ada orang Sunda di sini ya. Nah, kemudian Pak, kenapa bukan orang Jawa, Cilacap, Kebumen gitu ya. Ada di sini ya orang sana ya. Oke. Pak, kenapa bukan dari Madura? Kenapa bukan dari Bali? Kenapa bukan dari NTB atau dari Papua atau dari Kalimantan, dari Sulawesi? Ya, ternyata tentunya ada ya alasan-alasan yang mendasar kenapa bahasa Melayu menjadi cikal bakal lahirnya bahasa Indonesia. Ada yang sudah tahu? Oke, yuk kita akan simak selanjutnya. Bahasa Melayu merupakan lingua franca, teman-teman.
Apa itu lingua franca? Lingua franca adalah bahasa yang digunakan atau dipergunakan sebagai alat komunikasi sosial di antara siapa? Di antara orang-orang yang berlainan bahasanya di Nusantara waktu itu gitu ya. Karena waktu itu belum ada Indonesia ya, masih Nusantara itu ya. Itu alasan yang pertama. Alasan kedua yaitu adanya kesederhanaan pada tata bahasa Melayu. Berbeda mungkin teman-teman yang dari Bantul, dari Kulon Progo, dari Gunung Kidul, dari Sleman, dari Kota Yogyakarta, atau dari bahasa Jawa yang lainnya ya. Itu konon kabarnya itu ada tingkatan-tingkatan yang menyertai. Ya kan ada kromo, kromo madya, ya ngoko dan lain sebagainya ya. Betul ya teman-teman ya. Oke, sehingga ini yang menjadi alasan kedua kenapa kemudian bahasa Melayu ya memiliki kesederhanaan, dan kesederhanaan itulah yang kemudian disetujui gitu ya, tidak mengenal tingkatan. Lanjut. Yang ketiga ya, nah ini yang perlu kita jaga ya, rasa kerelaan. Adanya toleransi, adanya kerelaan dari apa? Dari berbagai suku bangsa di Nusantara waktu itu untuk menerima bahasa Melayu sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia. Kalau tanpa ada kerelaan, tanpa ada keikhlasan, mungkin akan gontok-gontokan gitu ya. Tetapi ini berbeda, adanya keikhlasan dan juga adanya kerelaan dari suku bangsa yang lainnya untuk mengikhlaskan ya bahasa Melayu menjadi cikal bakal lahirnya bahasa Indonesia. Kemudian yang keempat, kita tentunya sangat paham sekali. Ya, Indonesia pernah dijajah oleh bangsa-bangsa yang lainnya, oleh negara yang lainnya. Salah satunya yang paling lama adalah dari Belanda. Ya, penjajahan Belanda itu kan lama ya, 3,5 abad. Dan ternyata bahasa Melayu ini menduduki peringkat kedua bahasa yang disyahkan, bahasa yang diperbolehkan sebagai bahasa komunikasi, sehingga jelas di bahasa pertama adalah bahasa Belanda gitu ya, yang kedua bahasa Melayu, dan yang kelima dari sejarah yang dibaca oleh Pak Herman ternyata dulu itu ada kerajaan terbesar yang konon kabarnya wilayah kekuasaan itu sampai ke Burma ya, sampai ke luar negeri gitu ya, sehingga tentunya kita bisa melihat itu apa, kerajaan Sriwijaya. Yang kalau kita lihat di dalam catatan ya, kerajaan terbesar kala itu, dan bahasa Melayu digunakan sebagai alat komunikasi, sehingga persebarannya itu sudah cukup merata ya. Oke, lanjut. Nah, sebagai bahan diskusi, karena kayaknya kurang asik ya kalau pembelajaran bahasa Indonesia itu tanpa adanya diskusi. Mengapa, ya ini yang pertama ya, mengapa bahasa Melayu mudah diterima dan digunakan secara luas di Nusantara pada masa kerajaan? Oke. Yang kedua, jelaskan peran Sumpah Pemuda 1928 dalam sejarah bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah ya dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Nah, 3 hal inilah yang akan menjadi pemantik diskusi untuk pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Ya. Lanjut. Nah, ternyata sudah habis ya kaitannya dengan materi ya sejarah singkat dari bahasa Indonesia. Nanti setelah ini kita akan mendiskusikan dari 3 pertanyaan kaitannya dengan sejarah ya singkat dari bahasa Indonesia. Dan juga kita akan terus ya menggali, memantik diskusi cara dan upaya apa ya cara merawat Anda sebagai generasi muda ya untuk merawat dan mencintai bahasa Indonesia. Oke, baik, demikian tadi materi kita pada kesempatan hari ini. Semoga semangat, sukses dan bahagia selalu menyertai sahabat literasi dimanapun berada. 3, 2, 1, bagaimana salam literasi? Oke, akan Pak Harmonto ajarkan ketika Pak Harmonto menyampaikan salam literasi itu menggunakan kode. 3, 2, 1, salam literasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.